Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Smart Parents, jumpa lagi bersama saya Sylvia Sumargi dari Yayasan Orang Tua Peduli. Kali ini YOP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia akan mengajak kita semua belajar tentang tuberkulosis. Hari Tuberkulosis Sedunia diperingati setiap tanggal 24 Maret. Tahun ini Indonesia mengambil tema Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Perlu kita ketahui Indonesia sendiri pada tahun 2022 berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, diikuti di tempat ketiga oleh China. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada posisi ketiga dengan beban jumlah kasus terbanyak. Di tahun 2022, kasus TBC di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000. Artinya, satu orang setiap 33 detik menderita TBC. Angka ini naik 17% dari tahun 2020, yaitu sebanyak 824.000. Sedangkan insidensi kasus TBC di Indonesia adalah 354 per 100.000, yang artinya setiap 100.000 orang Indonesia terdapat 354 yang menderita TBC. Apa sih TBC itu? Bagaimana mendeteksi, mengobati, dan terutama bagaimana mencegahnya? Mari kita bersama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita kali ini. Dr. Marisa Anggraini. Dr. Marisa Anggraini menyelesaikan pendidikan dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 2014 dan saat ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, serta menjadi salah satu dokter yang berkarya di klinik utama Markas Sehat. Kepada Dr. Marisa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Smart Parent, selamat pagi. Saya Dr. Marisa Anggraini dari Mili Sehat Yayasan Orang Tua Peduli. Hari ini kita akan membahas tentang tuberkulosis pada anak. Mari kita dengarkan. Yuk kita bahas tentang tuberkulosis pada anak. Acara ini diselenggarakan dalam gelar Suluh Nasional dalam rangka Hari TBC Dunia di 24 Maret 2023. Smart Parents pasti penasaran, apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis kadang orang awam menyebut dengan flek paru. Dan perlu diingat bahwa penyakit ini penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Penyebabnya oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kalau Smart Parents penasaran kumannya seperti apa sih? Ini berikut gambar dari kumannya. Lalu kemudian, bagaimana seorang anak bisa tertular TBC? Pasien anak bisa tertular TBC dari pasien TB yang aktif. Karena pasien TB yang aktif dapat menularkan pada 10 hingga 15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Oleh karena itu, Smart Parents, ketika kita menemukan seorang anak yang sakit TBC, kita harus lihat di sekelilingnya siapakah pasien TB aktif yang menularkan. Dan cara penularannya bagaimana sih, Dok? Penularannya menular melalui percik klinik atau droplets yang keluar ketika penderita TBC ini batuk, bersin, berbicara, tertawa, bahkan bernyanyi. Lalu kemudian Smart Parents bertanya, apakah kuman TBC yang masuk ke tubuh selalu menyebabkan sakit TBC? Belum tentu. Ketika kuman TBC masuk ke dalam tubuh anak akan terjadi 3 hal. Yang pertama, anaknya tetap sehat. Mengapa? Karena seluruh kuman TBC dapat dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Bila kuman TBC ada dalam tubuh kita, tapi kita mampu memagari dengan sistem pertahanan tubuh sehingga tidak menimbulkan gejala, ini akan disebut dengan infeksi laten TBC. Namun, ketika pertahanan tubuh kita tidak mampu melawan kuman TBC, maka akan menimbulkan gejala. Nah, ini yang disebut dengan sakit TBC. Dok,
Apakah kuman TBC ini hanya di paru saja? Tidak. Kuman TBC ini bisa menyerang organ-organ selain paru, antara lain di otak, atau disebut juga dengan meningitis TBC. Lalu kemudian di kulit, di tulang, di jantung, di usus, di ginjal, di hati. Ini bisa lihat beberapa contoh penyakit TBC yang di luar paru atau ekstra paru. Salah satunya itu di tulang. Kita lihat di gambarnya, ada penonjolan di area tulang belakang atau disebut sampai dengan gibus. Lalu kemudian, faktor apa saja sih yang dapat meningkatkan resiko sakit TBC pada anak? Nah, smart parent harus tahu bahwa balita dan remaja beresiko tinggi sakit TBC. Kekebalan yang tubuh yang turun juga dapat meningkatkan resiko terjadinya sakit TBC. Pada kasus apa saja, dok? Pada contohnya pada kasus gizi buruk, diabetes mellitus, penyakit keganasan atau kanker, konsumsi obat steroid jangka panjang, konsumsi obat-obat kemoterapi, pasien-pasien dengan HIV. Lalu, pasien yang kontak erat dengan TB paru yang aktif atau infeksius juga dapat meningkatkan resiko sakit TBC pada anak. Nah, beberapa smart parents mungkin bertanya ya, dok, gejala TBC pada anak itu apa aja? Nah, ini yang mesti diwaspadai dan harus tahu. Yang pertama, batuk lebih dari 2 pekan yang tidak jelas penyebabnya apa. Nah, jadi smart parents harus tahu kalau misalnya batuk 1, 2, 3 hari yang kita nggak uh, mendiagnosis atau menduga ke arah TBC. Tapi kalau batuknya lebih dari 2 pekan, nggak jelas penyebabnya apa. Demam lebih dari 2 pekan juga tidak tahu penyebabnya apa. Berat badan yang turun atau menetap dalam 2 bulan, anaknya juga tampak lesu, tidak aktif. Nah, ini merupakan gejala yang patut dicurigai dan dieksplorasi lebih lanjut apakah suatu infeksi TBC atau bukan. Lalu kemudian smart parents mungkin ada yang bertanya, dok, kayaknya anak saya ini ada nih empat-empatnya gejala tersebut, saya harus bagaimana? Bawa ke dokter. Di mana dok? Bisa di praktek pribadi, rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Lalu selanjutnya nanti anak saya harus diapain lagi dok? Harus diinvestigasi lebih dalam lagi dok? Tentu saja, karena mendiagnosis TBC harus dilakukan secara holistik. Yang pertama mungkin nanti anak smart parents akan dilakukan pemeriksaan uji tuberkulin ataupun IGRA. Lalu selanjutnya dokter akan melakukan investigasi untuk mencari bakteri, baik dari pemeriksaan dahak bila anaknya bisa batuk, mungkin kita gampang mendapatkan spesimen dahak. Kalau tidak bisa, kita bisa induksi sekutum ataupun bilas lambung. Kita bisa cari kumannya dengan pewarnaan tahan asam ataupun kita lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler, gene expert, PCR ataupun kultur. Lalu kemudian kita juga lakukan ronsen dada. Dok, kalau anak saya sakit TB, apakah bisa sembuh, dok? Ya, TBC bisa disembuhkan. Namun, smart parents harus ingat, harus minum obat yang teratur dan tuntas. Kalau TBC ringan, biasanya kita obati selama 6 bulan. Tapi kalau TBC dengan ekstra paru ataupun yang berat, kita bisa obati hingga 12 bulan. Dok, tadi disebutkan harus teratur dan tuntas. Memang kalau tidak, kenapa dok? Kalau tidak, tentu yang pertama penyakitnya bisa tambah parah. Dan smart parents harus ingat bahwa hal ini bisa menyebabkan kuman TBC kebal obat. Nah, kalau udah kebal obat, nanti kita harus butuh obat yang limit tinggi lagi, pengobatan juga lebih lama lagi, dan lebih sulit lagi. Lalu kemudian smart parents ada mungkin yang juga bertanya, dok, anak saya waktu kecil udah vaksin BCG loh. Kok sekarang sakit TBC? Perlu diingat bahwa vaksin BCG hanya untuk mencegah sakit TBC, terutama TBC yang berat. Dan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi. Lalu, mungkin juga smart parents juga ada yang bertanya, dok, anak saya ini sehat, tapi dikasih obat pencegahan TB. Mengapa harus minum obat pencegahan TB? Nah, tadi smart parents kita sudah bahas tentang mana saja sih yang berisiko tinggi untuk terjadinya TBC, terutama anak balita yang kontak erat, yang mengalami keadaan di mana sistem pertahanan tubuhnya turun, berisiko tinggi terinfeksi dan sakit TBC yang berat hingga menyebabkan kematian. Nah, dengan diberikan obat pencegahan ini dapat menghindari anak-anak dari kondisi tersebut.
banyak kasus yang ditemukan, dok, pengasuh anak saya dinyatakan sakit TBC paru, dok. Saya harus bagaimana? Smart parents segera bawa anak ke dokter. Mengapa? Karena anak yang kontak erat dengan pasien TB paru harus diperiksa untuk memastikan saat ini kondisinya sakit atau tidak. Kalau misalnya di dalam evaluasinya kita menemukan sakit, maka kita akan berikan obat TBC, dan bila tidak, maka akan kita berikan terapi obat pencegahan. Nah, ini Smart Parents, ada kasus di mana ada anak 14 bulan, ibunya sakit TBC, tapi anaknya tidak mendapatkan obat pencegahan, tidak dilakukan eksplorasi lebih lanjut pada kondisi anak. Lalu tiba-tiba kondisi anaknya mengalami demam, sesak nafas, hingga keadaan yang berat. Pada saat ini kondisinya bahkan sampai menggunakan alat bantu nafas, ronsennya seperti ini, perawatan di high care unit. Oleh karena itu penting untuk bila ada kontak dewasa yang dengan TB paru positif, harus dilakukan eksplorasi kepada sekitarnya. Apabila ada anak, terutama balita, harus dieksplorasi kondisinya, sakit TB kah? Atau kalau tidak, maka kita berikan pencegahan untuk mencegah TB yang berat. Nah, dok, kalau terapi pencegahan sama obat TB sama? Nah, ini beda, Smart Parents. Kalau tadi sudah dijelaskan kalau misalnya sakit TB, dari yang ringan kita berikan obat selama 6 bulan harus teratur. Nah, untuk pencegahan ini ada 3 macam obat pencegahan saat ini. Yang pertama, terdiri dari 1 obat yang diminum setiap hari selama 6 bulan. Yang kedua, 2 obat diminum setiap hari dan cukup selama 3 bulan. Dan yang ketiga, diminumkan 2 obat, diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Lalu kemudian, seberapa efektifnya, dok, pencegahan TB untuk obat-obat pencegahan TB ini diberikan untuk mencegah TB? Nah, dikatakan bahwa obat pencegahan TB yang diminum secara teratur dan tuntas, ingat ya Smart Parents, teratur dan tuntas, dapat memberikan perlindungan hingga 60-80%. Nah, dok, untuk TBC pada anak, apakah menular? Perlu diingat bahwa anak dengan sakit TBC ringan tidak menularkan. Yang dapat menularkan adalah anak dengan sakit TBC paru yang berat. Hasil pemeriksaan dahaknya positif, kuman yang kita temukan. Gambaran ronsen dada ada kelainan yang luas, biasanya pada remaja, tapi bisa juga pada anak yang lebih kecil. Lalu kemudian, mungkin Smart Parents ada nih saudaranya atau pernah mengalami, dok, anak saya sakit TBC, minum obat kok kencingnya warnanya merah, dok, ini gimana? Tenang saja, hal tersebut masih normal. Jadi ada salah satu obat TBC yang dapat menyebabkan cairan tubuh termasuk urin akan berwarna orange kemerahan. Kapan sih waspadanya? Kalau misalnya warnanya berubah menjadi teh pekat atau bagian mata yang berwarna putihnya ini menjadi kuning. Nah, itu harus dilakukan eksplorasi lebih lanjut dan dibawa ke dokter. Mungkin juga ada yang penasaran nih, kan udah vaksin BCG, bagaimana untuk mencegah TBC pada anak? Jadi perlu nggak divaksin? Sangat perlu, karena vaksin BCG 80% efektif untuk mencegah TBC berat pada anak. Smart parents mungkin juga bertanya ya, punya pengalaman atau apa yang nantinya, dok, anak saya sakit TBC. Saya tahu nih harus minum obat, teratur, rutin, tuntas. Kapan sih, dok, waktu yang bagusnya untuk minum obat? Nah, waktu terbaik untuk minum obat TBC adalah saat perut kosong atau paling cepat 1 jam setelah makan. Nah, dokter, ada juga nih yang mau tanya nih, anak saya sudah menjalankan terapi TBC, teratur dok, tuntas dok, perlu ronsen lagi nggak dok nanti di akhir pengobatan? Nah, ini jawabannya bisa iya, bisa juga tidak, tergantung pada kondisi awal, gambaran foto saat kita lakukan pengobatan. Jadi nanti dokter yang akan menentukan apakah di akhir pengobatan kita perlu lakukan evaluasi ronsen atau tidak. Jadi Smart Parents tahun 2030 ditargetkan untuk eliminasi TBC di Indonesia dengan Zero TBC Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar. Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter Marisa. Penjelasannya sangat jelas dan menarik. Nah, saya ini dapat beberapa pertanyaan dari Smart Parents di Milih Sehat. Yang sering ditanyakan adalah, salah satunya begini, Dok, anak saya itu kurus gitu. Dia berat badannya nggak naik-naik. Apa mungkin TBC ya? Menurut Dokter Marisa bagaimana? Baik, Smart Parents, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, hal-hal kayak gini nih kita sering temukan nih pada praktek klinis sehari-hari. Dok, anak saya kurus, jangan-jangan TBC. Ingat, dalam mendiagnosis TBC, tidak boleh under maupun over diagnosis. Mengapa? Karena sekali terdiagnosis, terapinya lama, efek samping, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam menegakkan diagnosis, kita perlu lakukan investigasi secara menyeluruh dari gejala, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Jadi nggak cuma dari kurusnya aja, bisa nggak dok mungkin nggak TBC? Mungkin saja, tapi ingat tadi gejalanya tuh, yang 4 tadi saya sebutkan. Ada demam lebih dari 2 pekan, batuk lebih dari 2 pekan. Yang nggak jelas ini penyebabnya kenapa. Berat badan yang turun, anaknya juga jadi lemas, nggak aktif kayak biasanya. Nah, didukung lagi nanti kita lakukan pemeriksaan fisik adik kuat dan pemeriksaan kita cari kumannya ketemu atau tidak. Nah, dari situ kita baru bisa mendiagnosis apakah anak ini terinfeksi TB atau tidak. Jadi memang harus holistik ya ayah dan bunda, tapi ingat-ingat 4 gejala yang tadi disebutkan. Oke, smart parents. Oke, Dok. Ini ada lagi pertanyaannya. Eh, ada banyak anak-anak yang batuk. Terutama kalau anak-anak udah masuk sekolah ya, Dok ya. Kan sering sekali mereka tertulang batuk gitu kan. Habis berapa lama batuk, sembuh, terus batuk lagi. Nah, kemudian oleh dokter disarankan untuk ronsen. Lalu hasil bacaan ronsen itu dinyatakan ada flek. Kemudian diberi obat TB selama 6 bulan. Menurut dokter Marisa bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, smart parents. Jadi ada kasusnya nih batuk nih lebih dari 2 pekan. Nah ingat batuk itu merupakan gejala. Jadi kalau memang udah batuk lebih dari 2 pekan, gak jelas nih penyebabnya apa, udah dieksplorasi. Lalu kemudian pada kasus ini dilakukan ronsen, didapatkan gambaran flek dan didiagnosis TB. Pada dasarnya setiap klinisi atau tenaga kesehatan mampu mendiagnosis uh, sakit TBC paru. Nah, ini nggak boleh over maupun under diagnosis. Artinya dia sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Mungkin saja pada saat itu mereka menemukan gejala TB yang lain, antara lain demam yang nggak jelas penyebabnya sudah lebih dari 2 pekan, berat badannya gizi buruk atau gizi kurang, lalu kemudian anaknya juga malaise, sudah dilakukan pemeriksaan lain, antara lain dilakukan mantuk atau IGRA, dicari kumannya bakterinya positif atau tidak, lalu kemudian juga ternyata dalam anamnesisnya ada kontak TB sehingga harus dilakukan uh, sehingga didiagnosis TB paru dan diberikan pengobatan. Jadi kalau pada pasien dengan TB paru, ronsen bukan diagnosis yang utama. Pada TB paru, kapan sih ronsen ini yang mendukung nih ke arah-arah TB paru nih, smart parents? Nah, pada kondisi di mana kalau kita ronsen nih, nah ini juga nggak cukup dari depan ya, smart parents harus dari samping atau lateral. Kita lihat ada penebalan dari kelenjar hilus, yaitu kelenjar uh, di sekitar bagian tengah dari sekitar jantung ya, smart parents. Nah itu dilihat penebalan, oh sugestif nih ke arah TB. Atau kita temukan bercak yang bentuknya konsolidasi sampai ke satu lobus paru, atau parunya ada cairan yang kita yakin ini penyebabnya TB. Yang paling jelas adalah ketika gambarannya dalam bentuk miliaria atau TB miliar, di mana di situ bentuknya seperti lentik-lentik limfosat seperti biji capung. Lalu kemudian juga terbentuknya kavitas atau tuberkuloma yang menandakan khas untuk infeksi TB. Jadi kalau kita cuma melihat flek, juga belum tentu TB, dan TB bukan dari ronsen saja. Oke, terima kasih Dokter Marisa. Satu pertanyaan terakhir, Dok. Nah, apabila seorang anak terkonfirmasi sakit TB, apa yang harus dilakukan orang tua maupun keluarganya untuk mencegah penularan? Baik. Terima kasih smart parents nih, yang pentingnya ini nih. Kalau misalnya sudah ada satu kasus anak dengan infeksi TB,
Pertama ya pasti kita harus tata laksana untuk kasusnya ini. Diberikan obat yang harus diminum secara rutin dan teratur. Dilihat juga pemantauannya selama terapi. Lalu perlu diingat tadi, anak ini dapat dari kasus TB aktif yang menularkan. Jadi harus dicari di sekitarnya. Apakah ada kasus TB aktif, dieksplorasi di rumah, anak ini sama siapa, pengasuhnya. Kalau misalnya ada kasus aktif ya harus diobati juga. Lalu kemudian tadi ada populasi beresiko tinggi, balita, remaja, pasien dengan keadaan imunodefisiensi. Ini juga harus dilakukan terapi pencegahan. Jadi nggak cuma anak yang sakit diperiksa tapi diobati, tapi juga dilakukan secara holistik. Kita cari siapa sumber infeksinya, kita terapi. Lalu kita juga berikan terapi pencegahan untuk populasi beresiko. Oke, terima kasih banyak Dokter Marisa untuk waktu dan berbagi ilmunya. Demikian Smart Parents, sampai bertemu di lain kesempatan. Ayo bersama kita akhiri tuberkulosis di Indonesia. Terima kasih Smart Parents.